Minute to Better Life. Tingkatan rendah atau tinggi posisi kita dalam akhirat ditentukan oleh berapa banyak firman Tuhan yang kita kenal dan yang kita mampu mengerti dan juga mampu kita lakukan. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu dengan judul hidup ini adalah saat dan tempat pembentukan hidup di akhirat kekal gitu. Jadi ingat teman-teman, ada hidup di dunia ini dan ada hidup di akhirat kekal. Nah, hidup ini adalah hidup di dunia saat ini adalah saat dan tempat pembentukan, proses pembentukan untuk bekal hidup di akhirat yang kekal nanti, teman-teman. Nah, ini saya dapat impresi teman-teman dari kitab Matius pasal 5. Coba teman-teman buka kitab Matius pasal 5 ayatnya 44. Saya dapat itu. Nah, coba saya bacakan cuma satu ayat aja teman-teman, bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini kalau cerita perintah
Tuhan. Itu seperti itu teman-teman. Ya, bagaimana kita, Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Ini kadang-kadang kalau dipikir pakai rasio, dipikir pakai jiwa kita, pakai perasaan kita, ini firman nggak nyandak teman-teman. Bagaimana kita bisa melakukan firman seperti itu gitu? Ya, bagaimana kasihilah musuh kita. Kita tidak mengasihi kita, dengan kita tidak mengasihi kita aja, tidak mengasihi musuh kita aja, bagi dunia itu sudah satu hal yang luar biasa teman-teman. Ya, kita tidak mengasihi, ya kita tidak membalas gitu, tidak membalas musuh kita, itu buat dunia sudah hebat sekali teman-teman. Tapi Tuhan perintahkan kita mengasihi gitu. Ya, bagaimana sulitnya kita mengasihi seorang musuh gitu. Kuncinya kan itu. Dunia kayaknya susah gitu untuk bisa menerima bagaimana caranya seorang musuh harus dikasihi. Itu satu. Kedua, malah di ujungnya lagi, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Lah bagaimana mau berdoa teman-teman? Ya, istilahnya kita tidak membalas aja sudah bagus gitu. Ya, bagaimana kita, Tuhan pengen kita berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Nah, ini satu contoh teman-teman di firman Tuhan yang di kitab Matius pasal 5 ayat 44. Ini kan jelas sekali apa yang Tuhan perintah dan peraturkan itu sangat berbeda teman-teman dengan rasio kita, dengan cara-cara dunia yang memang kita hidup sehari-hari gitu. Nah, ini kalau kita tanpa pengenalan pengertian akan firman Tuhan secara lebih dalam, sulit teman-teman. Dan kalaupun kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan Tuhan, tapi kita tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu juga sulit teman-teman untuk bisa melakukannya. Jadi banyak sekali firman-firman Tuhan itu yang bertentangan dengan apa yang dunia katakan itu, apa yang ada di perintah dan peraturan dunia itu beda sekali teman. Makanya dibilangkan hidup ini adalah saat dan tempat pembentukan kita gitu untuk menghadapi hidup di akhirat yang kekal. Nah, kalau kita sudah dengan pola pikir seperti ini, ya kita mulai bisa mengerti kenapa firman Tuhan perintahkan ini itu gitu, kenapa peraturkan ini itu kita baru mengerti teman. Ya, Tuhan ingin kita seperti ini karena ya untuk itu gitu, untuk bekal hidup di alam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Nah, kalau buat Tuhan kan hidup di dunia ini kan sifatnya sangat sementara, sangat temporary gitu. Nah, cuman orang dunia yang tidak mengenal mengerti akan Tuhan, tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, dianggapnya bahwa ukuran hidup itu ya cuman hidup sekarang ini, hidup di dunia saat ini, cuman sebatas itu teman-teman. Ya, padahal kalau dari versi yang orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, orang yang mengenal mengerti akan Tuhan, justru hidup sekarang ini hanya sebagai proses pembentukan aja teman-teman. Jadi bukan tujuan akhir untuk hidup di dunia ini. Nanti akhirnya tujuan akhir kita hidup itu di akhirat yang kekal, baik mau di surga ataupun dalam neraka gitu. Nah, untuk bicara di dalam surga neraka, saya pernah sharingkan bahwa di dalam surga pun ada tingkatan lagi teman-teman. Itu kan kalau di Nasrani katakan kerajaan surga, berarti ada tingkatan seperti di kerajaan gitu. Level-level kitanya pangkatnya apa gitu. Ya jelas Tuhan di dalam surga yang akan memerintah kita gitu. Jadi ujungnya kan di Tuhan. Nah, kita seberapa dekat gitu, kita dengan posisi seberapa tinggi posisi kita sehingga benar-benar mendekati posisi Tuhan gitu. Itu yang mestinya adanya di proses hidup sekarang ini teman-teman. Hidup di dunia sekarang ini adalah proses bagaimana kita menentukan posisi ya setinggi mungkin agar kita dekat dengan posisi Tuhan gitu. Nah, ini prosesnya sekarang. Tapi orang dunia banyak salah kaprakan bukan seperti itu. Orang dunia malah mengatakan bahwa sasaran hidup itu bagaimana dari mulai lahir sampai mati. Udah, ukurannya jadi dunia yang fana ini. Jadi ukuran orang dunia. Nah, akhirnya apa? Orang berlomba-lomba mentargetkan hidup gitu dengan parameter sukses duniawi gitu. Nah, kalau Tuhan kan bukan. Kenapa bukan targetnya Tuhan sukses duniawi? Loh, karena duniawinya ditinggal kok. Tuhan tidak mengharapkan duniawi itu dibawa ke dalam alam akhirat yang kekal. Targetnya Tuhan adanya di alam akhirat yang kekal. Yaitu targetnya kita di posisi di kerajaan sorga, di posisi yang tertinggi, yang paling dekat dengan posisi Tuhan.
ya kita mesti berjuang dari sekarang teman-teman. Nggak bisa nanti berjuangnya setelah di alam akhirat kita berjuang, karena di alam akhirat tidak pernah akan bisa ada perubahan apa-apa, tidak akan pernah ada pembentukan apa-apa teman, karena sifatnya udah kekal. Ya ini kalau pengertian ini teman-teman sudah bisa tangkap, berarti beda sekali teman-teman. Target dunia itu adalah bagaimana mencari kesuksesan duniawi di sini di saat ini. Sedangkan kalau bicara target dari Tuhan, dari target rohani gitu, adalah bagaimana mencari keselamatan di akhirat untuk posisi setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan posisi Tuhan gitu. Nah itu targetnya. Nah kalau bicara rumusnya duniawi dipakai ke rumusnya Tuhan, ke rohani gitu, biasanya nggak ketemu teman-teman. Kalau kita udah sukses duniawi, resiko untuk kita tidak akan taat dan takut akan Tuhan, akan firman Tuhan, itu makin besar teman-teman. Kenapa? Karena kita udah merasa tercukupi semua gitu. Nah justru Tuhan pengennya kan bagaimana caranya kita dibalik prioritasnya, parameternya adalah mencari keselamatan akhir dulu teman-teman. Nah apabila kita sudah mendapatkan cara-cara jalan untuk mendapatkan keselamatan akhirat, nah Tuhan janji, Tuhan akan tambahkan apa yang seperti orang dunia perlukan gitu. Karena Tuhan tahu, cuman nanti Tuhan akan penuhin bahkan limpahi kita gitu, penuhi kita, bahkan limpahin kita seperti halnya harta-harta orang dunia, tahta-tahta orang dunia itu, tapi bukan untuk kepentingan seperti yang orang dunia inginkan, tapi lebih dari sisi kepentingan perintah dan peraturan Tuhan gitu, bahwa kita butuh harta, kita butuh tahta itu ya untuk bisa bagaimana memaksimalkan, memberitakan kebenaran kepada sesama gitu. Karena kunci akhirnya cuma dua teman-teman, seperti sharing saya kemarin gitu, bahwa yang namanya Tuhan itu kan ingin sekali kita melakukan perintah dan peraturan Tuhan, melakukan firman Tuhan gitu. Tapi bukan cuma cukup itu teman-teman. Apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, Tuhan juga ingin kita mengajarkan gitu, mengajarkan pada sesama kita akan firman Tuhan. Tapi bentuknya mengajarkan, kalau mengajarkan itu kan kesannya kan harus rohaniawan teman-teman. Rohaniawan, mentor rohani kita yang mengajarkan gitu. Tapi kalau buat kita yang di di marketplace, di sekuler gitu, yang mengajarkan itu bukan dalam arti bentuk mengajar gitu. Ya kita bisa bersaksi gitu apa yang terjadi dalam hidup kita yang berkaitan dengan Tuhan, yang kita saksikan untuk sesama kita. Nah itu aja juga sudah bentuk pengajaran teman-teman. Pengajaran orang sekuler, orang marketplace gitu terhadap ya teman-teman yang sama gitu, ya ada di marketplace, di sekuler juga. Intinya untuk kitab Matius pasal 5:44 intinya itu teman-teman. Jadi bagaimana yang namanya pengajaran Tuhan itu, perintah peraturan Tuhan itu memang berbeda sekali, karena dasarnya itu Tuhan itu mengajar kita untuk persiapan masuk ke dalam kehidupan yang baru di alam akhirat. Sedangkan dunia itu tidak mengajarkan itu. Dunia itu bagaimana mengajarkan bertahan hidup, sukses hidup di dunia ini saja gitu. Nah akhirnya diuber ya kesuksesan duniawi. Tapi Tuhan bilang kesuksesan duniawi itu tidak ada damai sejahtera gitu. Karena memang kita benernya bukan mau tinggal di sini gitu. Roh kita itu yang tidak akan pernah mati itu akan tinggal di akhirat gitu. Roh ini akan menarik jiwa dan tubuh baru kita gitu masuk ke dalam akhirat nanti. Nah ini kalau cerita dari sisi Tuhan, dari sisi rohani seperti itu. Ini saya udah bacakan di kitab Matius 5 ayat 44, cuma satu ayat aja. Nah ini saya kaitkan dengan secara lebih luas gitu. Ya bagaimana kita kaitkan Matius 5, kitab Matius pasal 5. Tapi kita kaitkan lebih luas. Coba kita mulai baca dari 38 ayat 38 sampai 48. Nah ini saya coba bacakan secara universal aja teman-teman biar cepat gitu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi. Ini kan rumusnya orang dunia kan ini teman-teman. Ya bagaimana caranya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu rumusnya orang dunia tuh. Nggak bisa dirubah gitu. Nah Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan kita, berilah juga kepadanya pipi kiri kita gitu. Nah ini kan jadi buat orang dunia kan konyol teman-teman. Jadi buat teman-teman bayangin, kita ditampar pipi kirinya, kita kata Tuhan suruh ngasihkan pipi kanannya.
Orang dunia berpikir kalau ditampar pipi kirinya, ya minimal menampar pipi kiri juga gitu. Kalau kita ditampar pipi kanannya, minimal itu juga menampar pipi kanan. Dan sudah bagus sekali apabila kita ditampar, kita tidak membalas gitu. Kan dunia mikirnya begitu teman-teman. Ya, sedangkan Tuhan tidak. Waktu kita ditampar pipi kirinya, kasihkan juga pipi kanannya gitu. Jadi 2 kali ditampar. Dan orang dunia mikir, ya saya ditampar pipi kirinya sekali, nggak ngebales aja sudah luar biasa baiknya loh gitu. Ya logikanya kalau mau fair, mau wajar, mau rasio gitu. Ya mestinya kalau dia musuh kita menampar kita sekali, ya minimal kita juga nampar sekali lah baru impas kan. Jadi ya kayak tadi kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Rumus dunia seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak, jadi dari 3 level beda gitu ya. Dari mulai pipi kiri ditampar kita ngebalas, itu level pertama tuh orang dunia lakukan itu. Ya kalau memang nampar sekali ya balas sekali gitu. Kedua, kalau kita misalnya ditampar pipinya tidak membalas, itu aja udah baik. Itu kan angka kedua gitu. Nah kalau ketiga kan lebih konyol lagi. Kalau Tuhan pengennya seolah udah ditampar pipi kirinya, kita sodorin pipi kanannya gitu. Nah ini kan udah benar-benar nggak bisa masuk akal, teman-teman. Sulit sekali untuk diterima oleh rasio, oleh akal sehat manusia apabila memang kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, ya, dan kita juga tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang memberontak, teman-teman, memberontak seperti orang dunia pada umumnya gitu. Jadi ini memang butuh kedalaman pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, dan juga butuh tingkat tinggi gitu, level iman tingkat tinggi untuk bisa ya memang untuk ya kuat gitu menghadapi perintah Tuhan itu kuat gitu, menjalani firman Tuhan itu kuat, yaitu karena kuncinya balik lagi ada roh Tuhan, ada roh Tuhan yang hidup, yang dihidupkan di dalam roh kita gitu. Nah itu yang membuat kita mampu, membuat kita bisa. Jadi kuncinya ikut Tuhan itu harus ada firman yang kita kenal dan mengerti, juga harus ada roh Tuhan yang membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukannya, teman-teman. Itu kuncinya firman Tuhan seperti itu. Nah ini saya coba lanjutkan lagi. Jadi tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah ini juga hampir sama kan, pipi kiri kasih pipi kanan. Orang diminta bajunya, dikasihkan aja jubahnya katanya. Jadi ada baju, ada jaket, ada jas gitu, kita kasihkan jubahnya gitu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil gitu. Jadi memang memang ya ngalah lagi gitu. Jadi lebih dari mengalah gitu. Ya itu rumusnya Tuhan seperti itu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah coba kita renungin, apakah kita seperti itu gitu? Ya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya biasanya kita cari alasan dan bagaimana caranya supaya tidak dipinjamkan gitu, tidak diberikan gitu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah kita juga alasan, ya kita khawatir nanti duitnya cekak lah, tekor, nanti nggak nutup ini itu gitu. Ya nanti orang yang nggak bayar gimana? Tapi Tuhan beri perintahnya berbeda gitu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Itu loh Tuhan perintahnya seperti kan konyol, teman-teman. Bagi dunia kan konyol sekali gitu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu gitu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini kita lebih konyol lagi gitu. Jadi kalau cerita ada firman yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu gitu. Kalaupun ada firman Tuhan yang ya dari ajaran lain seperti itu gitu. Ya kalau Tuhan kita nggak seperti itu, Tuhan Allah tidak seperti itu gitu. Jadi kalaupun ada orang lain yang seperti itu gitu, ngajar seperti itu, tapi Tuhan kita tidak seperti itu gitu. Tidak cuma cukup kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini kan jadi lebih ekstrim lagi, teman-teman. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Tuhan yang di sorga gitu, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena bagi Tuhan manusia itu sama semua, teman-teman. Tuhan itu sayang, mengasihi semua gitu, semua manusia. Cuman pada intinya ada manusia yang mau gitu, mau taat, takut akan Tuhan, tapi juga ada manusia yang tidak. Itu kan Tuhan tidak bisa campur lebih dalam karena memang perjanjian dari awalnya seperti itu. Tuhan kasih kehendak bebas kepada manusia gitu. Nah itu udah didengar sama iblis tuh. Jadi kalau sampai Tuhan memaksakan bantu kita memilih atau memaksa kita untuk memutuskan sesuatu, ya iblis akan mendakwa gitu. Jadi memang perjanjiannya nggak bisa begitu. Ya memang Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih supaya benar-benar dari hati kita gitu. Kita mau pilih Tuhan atau tidak pilih Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak mau gitu, tidak mau memaksa kita untuk memilih dia harus taat dan takut akan Tuhan. Tuhan tidak pernah katakan seperti itu. Itu adanya di diri kita sendiri. Kita mau nggak gitu untuk memutuskan memilih dia dibanding ya cara-cara duniawi gitu. Dan dikatakan di sini memang jadi Tuhan itu baik untuk semua gitu. Jadi ngasih matahari ya untuk yang baik dan yang jahat. Ngasihkan hujan juga sama untuk yang baik dan yang jahat. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Coba teman-teman simak ya. Apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita gitu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maksudnya kalau kita memang mengasihi orang yang baik kepada kita, ya semua orang dunia juga melakukan itu gitu. Ya bagaimana caranya mengasihi orang yang baik kepada kita? Itu orang dia lakukan gitu. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian gitu? Jadi Tuhan pengen lebih, teman-teman. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Tuhan yang di sorga adalah sempurna gitu. Nah ini Tuhan tuh pengen seperti itu. Bagaimana caranya kita sempurna? Bukan kita sempurna seperti Tuhan, teman-teman. Jangan disalah artikan begitu. Ya maksudnya sempurna itu sempurna dalam hal kita mampu melakukan firman Tuhan itu. Sempurna, semaksimal mungkin sempurna untuk melakukan perintah peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Itu loh maksudnya sempurna bagi Tuhan. Jangan disalah artikan Tuhan pengen kita jadi Tuhan, itu bukan seperti itu. Tuhan pengen kita benar-benar sempurna, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin untuk dapat melakukan ya semua firman Tuhan yang ditulis sama Tuhan di kitab suci kita gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Matius 5 ayat 38 sampai 48. Nah ini saya coba mulai masuk teman-teman apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Apa yang saya catat di draft, apa yang di catatan saya dalam kitab suci, saya coba buat draft gitu. Prinsip dasar dari pengajaran Tuhan di dalam firman-Nya akan sangat berbeda dengan apa yang biasa dunia lakukan. Tanpa kedalaman pengenalan serta pengertian akan perintah dan peraturan juga rancangan dan kehendak Tuhan, maka mustahil kita mampu melakukannya gitu. Tadi saya udah katakan dari awal gitu bahwa memang firman Tuhan itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau kita tidak benar-benar tidak punya kedalaman untuk mengenal firman Tuhan, itu susah, teman. Nah, bahkan pengalaman saya untuk dapat mengerti firman Tuhan tanpa ada Roh Tuhan tidak mungkin mampu, teman-teman. Tidak mungkin kita mampu dapatkan pengertian apa sih maksudnya firman ini dari sisi Tuhan loh. Jangan dari sisi kita. Kalau dari sisi kita gampang, kita bisa ngartikan seenak kita gitu. Tapi kalau dari sisi Tuhan gitu, ya untuk dapat mampu mengerti apa perintah peraturan Tuhan tersebut di dalam firman-Nya, itu aja rasanya mesti minta Roh Tuhan gitu. Ya untuk bisa Roh Tuhan memberikan pengertian akan apa sih maksud Tuhan itu. Itu satu. Kedua, waktu kita mau melakukan firman Tuhan sama saja, teman-teman. Apabila tanpa ada Roh Tuhan yang memberi kuasa supranatural, kuasa kekuatan untuk melakukan firman, rasanya nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Tadi coba dibaca di kitab Matius 5 38 48. Emang kita mampu gitu? Kita sebagai manusia mampu melakukan seperti yang Tuhan perintahkan seperti tadi gitu? Rasanya nggak mungkin gitu. Kita orang dunia punya ego, punya daging gitu, punya kepentingan untuk
diri kita sendiri? Kenapa kita mesti untuk orang lain? Pasti mikirnya seperti itu. Nah, cuman roh Tuhan aja gitu, roh Tuhan yang ada di dalam roh kita yang membuat kita mampu untuk melakukan apa yang perintah dan Tuhan peraturkan gitu. Nah, ini butuhnya yang saya berulang-ulang katakan, kita butuh sekali kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Tapi juga kita butuh sekali menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam yang ada di dalam roh kita untuk harus hidup itu. Roh Tuhannya harus dominan gitu. Jangan roh kita yang dominan. Kalau roh kita dominan, dikhawatirkan nanti isinya itu jiwa kita, teman-teman. Jiwa kita yang mengisi roh kita. Logikanya kan mestinya roh ini yang akan mengisi jiwa kita gitu. Jadi waktu roh kita mengisi jiwa kita, nah roh kita ini kan dari Tuhan, berarti roh kita ini hidup bersama roh Tuhan gitu. Nah di sini pasti jiwa yang kalah, teman-teman. Jiwa lama-lama nurut dengan roh kita gitu. Tapi kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti, bahkan tidak mengakui, tidak atau percayanya tanggung-tanggung kepada Tuhan, dikhawatirkan roh kitanya mati, teman-teman. Tidak hidup. Yang hidup itu jiwa kita dan tubuh kita. Orang dunia kan cuma umumnya gitu, cuma hidup jiwa dan tubuh saja gitu. Makanya bagaimana bisa mengenal mengerti apa inginnya Tuhan gitu? Bagaimana nggak bakalan gitu? Karena rohnya nggak dihidupkan. Nah jadi diingatkan lagi bahwa di dalam kita manusia itu ada tiga, teman-teman, ada tiga dimensi, tiga area atau tiga apa kan? Tiga apa sih kriteria, saya nggak ngerti. Yang jelas ada tubuhnya, ya ini. Orang dunia bilang bisa tubuh, bisa jiwa, bisa raga ya. Biasanya kalau di lagu-lagu kan jiwa raga kami, jiwa dan raga gitu. Jadi ada tubuh yang berarti raga, ada jiwa yang memang jiwa gitu. Jiwa adalah pikiran, perasaan dan kehendak kita gitu. Tanpa ada, kalau jiwa Tuhan itu kan firman, teman. Jadi kalau jiwa kita tidak diberi pengenalan pengertian akan firman, jiwa kita jadi liar, teman. Jiwa kita akhirnya tidak hidup sesuai dengan apa yang perintah dan Tuhan peraturkan dalam firman-Nya gitu. Akhirnya kita liar seenaknya kita sendiri. Nah ini bahayanya kalau kita tidak mengenal firman, jiwa kita akan rusak, teman-teman. Kita akan mikir sendiri seenak kita, merasakan seenak kita, berbuat sekehendak kita, atau minimal melihat dunia gitu. Ya orang ini lakukan ini ya begitu. Ya kalau memang mata ganti mata, apa tadi ya gigi ganti gigi, ya seperti itu. Orang dunia kan levelnya seperti itu. Tapi begitu kita masuk pengenalan akan firman Tuhan kan beda gitu, bukan seperti itu gitu. Malah tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan, Tuhan bilang begitu. Diminta bajunya kasih jubahnya gitu. Disuruh jalan 1 mil, nemenin jadi jalan 2 mil gitu. Ya seperti itu, cara Tuhan seperti itu gitu. Nah, semua terjadi karena pengajaran Tuhan adalah sampai kepada kehidupan di luar dunia yang sementara saat ini, tetapi kehidupan di dalam akhirat yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi maksudnya pengajaran Tuhan itu tidak cuman tidak cuman dibatasi oleh ya bagaimana kita bertahan hidup di dunia saat ini gitu. Justru Tuhan itu kan pengennya kita bukan ngajar kita untuk hidup di dunia saat ini, tapi Tuhan ngajar kita bagaimana untuk hidup di alam akhirat yang nanti gitu, yang kekal nanti. Jadi beda, teman-teman. Kalau yang tadi saya udah katakan juga bahwa orang dunia itu parameternya kan hidup dan mati ada di dunia ini. Berarti parameter untuk Tuhan hanya 70-80 tahun, teman-teman. Orang dunia itu hanya berpikir bagaimana hidup, mengatasi hidup, menjalani hidup dari 0 sampai 70 atau 80 tahun. Itu orang dunia gitu. Nah sedangkan buat Tuhan, justru setelah kita pass away 70-80, justru kita akan hidup di dunia yang baru yang tidak pernah akan berakhir gitu. Nggak ada parameter 70-80 tahun lagi gitu. Nggak ada angka 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, 1000 kali lipatnya. Nggak ada, teman-teman. Unlimited gitu. Berarti kan kekal itu nggak bisa diukur, teman-teman. Nah Tuhan selalu ngajar kita kehidupan di alam kekal ini gitu, bukan di yang 70-80 tahun ini. 70-80 tahun itu ya hanya sebagai tempat proses aja gitu, proses pembentukan bagaimana kita punya bekal untuk bisa kembali di alam akhiratnya sukses gitu. Sukses di alam akhirat adalah selamat di alam akhirat. Selamat di alam akhirat, sukses di alam akhirat adalah bagaimana memposisikan diri setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan Tuhan. Kuncinya itu gitu. Jadi ya beda-beda aja gitu. Jadi kalau orang dunia memperlakukan dunia itu adalah sebagai awal dan tujuan akhir, tapi kalau orang
rohani, orang Tuhan atau firman Tuhan inginkan bahwa yang namanya dunia ini 70-80 tahun ini bukan awal dan akhir, tapi jadi cuman proses aja gitu, tempat proses bagaimana kita menentukan posisi kita di alam akhirat. Dunia jadikan kehidupan saat ini sebagai awal dan akhir hidup, sedangkan Tuhan jadikan kehidupan saat ini hanya sebagai saat dan tempat pembentukan tubuh, jiwa, roh kita di akhirat nanti. Ini tadi saya katakan kan sebelumnya juga gitu. Jadi bagaimana Tuhan inginkan kita hidup di dunia ini gitu, di dunia fana ini, yang mana tadi dikatakan orang dunia malah sangat konyol ya, menjadikan kehidupan dunia yang 70-80 tahun, firman katakan seperti itu, adalah awal dan tujuan akhir kita gitu. Padahal kalau menurut versi itu kan bukan gitu. Bagaimana dari 0 sampai 70-80 tahun ini adalah proses gitu, proses pembentukan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita harus dibikin baru untuk nanti di alam akhirat. Ya, bagaimana jiwa kita dibentuk saat ini untuk mengalami jiwa kita untuk dipersiapkan di alam akhirat nanti. Roh kita juga sama teman, bagaimana dibentuk untuk bisa menjadi roh kita yang memang cocok dan sukses selamat di alam akhirat nanti. Jadi ini tempat proses pembentukan tubuh jiwa roh kita ini adanya di sini teman-teman. Ya, jadi bagaimana caranya kita membentuk tubuh kita yang sehat seperti yang Tuhan inginkan, bagaimana kita membentuk jiwa kita yang sehat seperti yang Tuhan inginkan, bagaimana kita membentuk roh kita yang sehat supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini prosesnya ini teman-teman. Kalau tubuh kita sehat baik gitu, jiwa kita sehat dan baik, roh kita sehat dan baik, rasanya untuk duduk di posisi tinggi gitu, setinggi mungkin, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin di dalam akhirat, jabatannya nih di kerajaan surganya gitu, ya mestinya terjadi teman-teman. Dan itu berarti semakin dekat dengan posisi Tuhan, karena Tuhan kan ujungnya gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan, bedanya gitu teman-teman. Mudah-mudahan saya jelaskan ini teman bisa mulai nangkap gitu. Prinsip dunia yang tadi dikatakan mata ganti mata atau gigi ganti gigi tidak berlaku bagi Tuhan itu. Prinsip Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiayanya gitu. Maka kita pun kita akan taat dan takut akan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ajarkan seperti ini, tidak seperti orang dunia pada umumnya? Karena Tuhan ingin melihat ketaatan dan takut kita akan Tuhan gitu. Tuhan butuh itu gitu ya. Kalau kita semakin taat dan takut akan Tuhan, Tuhan makin mudah membentuk kita gitu. Tapi kalau kita tidak taat dan tidak takut akan Tuhan, Tuhan setengah mati gitu, membentuk kitanya susah gitu. Jadi memang ya kembali lagi karena Tuhan tidak punya otoritas memaksa kita gitu. Tuhan itu membebaskan kita diberi pilihan untuk terserah kita. Ya Tuhan hanya bisa cuman mengajarkan, memberi input, membimbing gitu, ya melindungi, cuman itu saja gitu. Nah makanya Tuhan untuk kenapa kita harus taat dan takut? Karena Tuhan ingin sekali waktu kita taat dan takut, berarti kasih karunia Tuhan yang bisa bekerja. Nah ini saya lanjutkan ya di poin berikutnya, taat dan takut akan Tuhan butuhkan kerendahan hati teman-teman. Nah untuk taat dan takut akan Tuhan itu butuh kerendahan hati dan butuh percaya teman-teman, butuh percaya kepada Tuhan secara total gitu, serta berharap hanya kepada kasih karunia Tuhan saja gitu. Padahal prinsip hidup seperti ini sangat bertentangan dengan dunia karena dianggap lemah dan tidak ada kemandirian gitu. Jadi kalau dunia itu malah aneh teman-teman, tidak mengharapkan bagaimana kita mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu, karena kita dianggap lemah. Kok apa-apa cuma ngarepin Tuhan, apa-apa ngarepin Tuhan. Ya ayo dong kita mati-matian sendiri, berjuang sendiri dengan kekuatan kita, dengan berkeringat darah gitu. Selalu begitu, supaya kita tidak dianggap lemah dan kita harus mandiri, nggak bisa tergantung orang lain. Ya kalau Tuhan juga ajarin kita tidak bergantung kepada orang lain. Yang Tuhan ajarin itu kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain gitu. Kalau kepada orang lain konyol gitu, orang dunia mungkin mikirnya seperti itu. Tapi kalau orang yang rohani, orang yang memang dewasa rohani dan mengerti akan Tuhan, ya tidak pernah kita diajar Tuhan untuk mengandalkan diri kepada orang lain. Bahkan ke istri kita atau suami kita, ke anak kita, cucu kita, nggak pernah Tuhan ajarin seperti itu gitu. Apalagi orang di luar keluarga kita, Tuhan nggak pernah ajarin seperti itu. Tuhan ajarin bagaimana caranya kita benar-benar bergantung kepada Dia gitu, mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu. Kenapa Tuhan maksakan seperti ini, anjurkan seperti ini? Karena waktu kita mengandalkan kasih karunia Tuhan,
posisi kita nanti setelah meninggal di dunia ini itu akan jauh lebih tinggi daripada orang yang mengandalkan diri sendiri atau mandiri gitu, tidak dengan mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Ini yang beda sekali, teman-teman. Orang yang takut dan taat akan Tuhan ini yang ada berpeluang untuk duduk di posisi tinggi gitu di kerajaan sorga nanti gitu. Kenapa? Karena orangnya memang hidup di dunia ini dengan hampir total melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Ya otomatis kan jadi nilai lulusnya lebih besar daripada orang-orang dunia yang tidak melakukan itu gitu. Tuhan inginkan kita sempurna dengan cara menjalani hidup untuk semakin serupa dengan melakukan apa yang diperintahkan peraturan firman-Nya. Dan ini akan semakin berbeda dengan dunia gitu, karena ajaran Tuhan yang utama adalah agar kasih sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, dunia tidak pernah ngajarin seperti itu gitu. Dunia itu mengajarkan bagaimana caranya ya kita mengasihi sesama kita apabila sesama kita mengasihi kita gitu. Jadi tetap ada take and give-nya gitu. Jadi ada kasih, you ngasih apa gitu. Nah, saya nanti baru memberi ini gitu. Selalu ada tuntutan itu gitu. Sedangkan ajaran Tuhan bukan seperti itu. Ajaran Tuhan itu lebih bagaimana caranya kita mengasihi diri kita itu sama aja dengan kita mengasihi sesama kita gitu. Nah, ini kan nggak gampang bener. Bagaimana kita berarti semua orang itu tidak mengenal keluarga, tidak mengenal saudara, tidak mengenal kerabat, semua berarti mesti dikasihi seperti kita sendiri, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya memang ajaran Tuhan seperti itu gitu. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, seperti halnya kita juga mengasihi sesama kita gitu. Jadi kalau memang kita sayang ke diri kita batasnya 10 kilo, ya bisa nggak kita juga mengasihi sesama kita 10 kilo tanpa memandang bahwa itu saudara saya, saudara kandung saya, ini saudara sepupu, ini saudara jauh, ini cuman teman, ini kerabat, ini kita nggak kenal orang. Tapi di mata Tuhan semua orang itu sama gitu ya. Buat kita adanya sesama gitu. Jadi di luar kita ya sesama. Sesama itu levelnya yaitu dari mulai yang paling dekat kita, mungkin pasangan hidup kita, suami atau istri kita, meningkat ke anak-anak kita, ke mantu kita, ke mertua kita, ya terus akan berlanjut teman-teman. Tapi di mata Tuhan itu sama gitu, sesama. Itu namanya sesama. Di luar kita pribadi ya semua sesama. Nah, pengertian semacam ini aja tidak mudah teman-teman. Untuk kita bisa telan mentah-mentah, iya Tuhan ini seperti ini, nggak mudah gitu. Nah ini jadi kembali lagi semua ini butuh proses. Makanya saya bilang judulnya hidup ini adalah saat dan tempat pembentukan hidup baru yang untuk bekal syarat dan kondisi seperti yang akhirat kekal kehendaki dan rancangkan gitu. Jadi kita mesti masuk ke dalam situ dengan tujuan supaya posisi kita dapat posisi di surga itu setinggi mungkin sehingga semakin dekat dengan posisi Tuhan gitu. Intinya gitu teman-teman. Nah ini mudah-mudahan pagi ini saya coba jelaskan seperti ini bahwa ya jangan sampai kita lupa bahwa yang namanya hidup di dunia sekarang 70-80 tahun ini adalah hidup yang sementara, yang fana, yang bukan tujuan akhirnya Tuhan gitu. Tapi banyak orang dunia yang kehidupan di dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang hanya 70-80 tahun adalah menjadi target akhir gitu. Jadi bagaimana awal dan akhir orang dunia itu ya adanya di dunia yang saat ini, yang fana ini. Padahal kalau buat Tuhan ini malah dibuang teman-teman. Waktu kita masuk ke dalam alam akhirat, dunia akhirat yang baru gitu, di dalam alam akhirat yang baru, apa yang terjadi di dunia ini baik harta tahta dan kebanggaan kita di dunia ini semua ditinggal teman-teman, nggak ada yang dibawa gitu. Nah ini kita harus mulai belajar percaya bahwa Tuhan punya maksud yang bukan cuma baik untuk kita, tapi Tuhan ingin kita benar gitu, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan keselamatan akhirat yang maksimal di dalam surga. Dan juga Tuhan janji ya apabila kita sudah tidak mengkhawatirkan lagi gitu, kita sudah benar dalam posisi ada hidup di dalam jalannya firman Tuhan, sesuai jalannya firman Tuhan, dan juga kita hidup bersama roh Tuhan, rasanya Tuhan juga akan kasih kelimpahan di dunia ini gitu, bukan sebagai kita untuk penuhin nafsu duniawi kita, tapi sebagai alat bagaimana untuk dapat yang
membantu, mengasihi sesama kita agar sesama kita bisa juga diselamatkan seperti yang Tuhan inginkan melalui kita gitu. Nah kalau kita yang di marketplace, di sekuler, ya kita bersaksi, paling bisa bersaksi apa yang terjadi hidup kita dengan Tuhan. Tapi kalau teman-teman yang kebenaran Tuhan kasih fungsi sebagai rohaniawan atau mentoring, baik agamanya apapun juga, ya mungkin beda dengan bagaimana dia mengajarkan secara formil, benar-benar teori-teorinya gitu, teori-teori rohaninya. Kalau kita mungkin lebih banyak cerita apa sih yang kita pernah lakukan yang berkait dengan Tuhan, ya itu cuma kesaksian kita seperti itu. Oke, see you, bye-bye.